Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu. Nah, hari ini kita ketemu temen nih. Egi, pemuda Pasar Minggu. Nah, ini kayaknya menarik juga cerita tentang keadaan Pasar Minggu dulu. Sekarang kan udah padat banget, ya kan. Terus, pemudanya juga banyak hilang gitu ya. Ya, pemudanya ya sebagian ada yang minggir ke daerah Citayam, Depok, ya kan, bahkan ke luar pulau kayak Sumatera ada Ya, juga sih. lo termasuk yang bertahan di Pasar Minggu. Ya, karena kalau bicara bertahan, memang kita lahir di sini, Nyari makan di sini. cari makan di sini, orang tua juga di sini, memang keluarga semua di sini. Keluarga besar Pasar Minggu. Ya, gitu. Karena kalau kita tahu Pasar Minggu itu kan ya pasti kan ada lagunya itu kan, lagunya pepaya, pisang pisang buah, jambu dibawa dari Pasar Minggu. ya kan. Nah, gue juga kaget juga ternyata di Pasar Minggu apa lagu soal Pasar Minggu itu ternyata Rhoma Irama sama Elvi juga ada loh. Ada. Jadi judulnya ke Pasar Minggu kalau nggak salah, lagunya Rhoma. Jadi Pasar Minggu ini emang ikonik banget ya namanya. Makanya podcast ini juga namanya podcast Pasar Minggu karena emang kita di Jalan Raya Pasar Minggu nih. Suara kereta ya nanti juga lewat kedengeran ya kan. Tatitut padatan Pasar Minggu kan kayak gitu juga. Betul. Gimana Pasar Minggu lu lihat? Gua kan bukan orang Pasar Minggu, maksud gua kayaknya kalau denger cerita tentang Pasar Minggu itu menarik. Betul. Gue kan sebagai bukan tokoh Pasar Minggu tapi pemuda lah, gue pemuda Pasar Minggu yang masih tinggal di sini pasti di tahun 80-an, 90-an cukup menarik kayaknya. Betul. Jadi kalau Pasar Minggu ini unik ya, artinya kalau bicara tokoh kayaknya ketinggian. Iyalah ya. Masih ada yang senior lah ya. Ada lagi lebih senior lagi di Pasar Minggu ini kan masih banyak. Ya kan. Nah, artinya untuk tahun 80 itu Pasar Minggu ini banyak ragam ya. Artinya karena semua orang daerah dari mulai Sumatera, Padang, Palembang, Aceh tadi sih Boy ngomong juga di sini Boy ya. Aceh. Bahkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kan, kumpak semua ada di wilayah Pasar Minggu ini. Makanya orang-orang Pasar Minggu pusat perdagangan lah ya. Pusat perdagangan, ya kan, apapun ada. Jadi, apapun ada. Jadi tempat hiburannya pun ada, bioskopnya ada. Gitu. Bioskopnya ada, premannya pun ada. Karena menarik yang itu sebetulnya gue pengen ngobrol soal bagaimana kehidupan keras di Pasar Minggu yang lu ngomong copet lah, yang nodong lah gitu kan bermacam-macam cerita kan di situ. Unik kan. Iya, jadi gini, kalau bicara dulu tahun 80-an mungkin ya bicara hukum agak lebih ya kan, itulah artinya kayak seperti copet misalkan. Pasar Minggu tuh memang sudah terkoordinir, Bang. Di Pasar Minggu. Pasar Minggu, artinya gini. Copet itu anggaplah misalnya saya punya keponakan. Ponakan saya ini kecopetan di wilayah Pasar Minggu di misalkan seputaran stasiun. Ya, misalkan. Karena dulu kan kita bergaul dengan siapapun ya. Ya masih muda. Iya kan karena memang ikonik lah Pasar Minggu ya kan. Karena kita bergaul dengan siapapun dari mulai tukang rokok, pencopet, maling, rampok kan bukan berarti kita harus ngikutin ngerampok kan gitu loh. Ya kan? Nah, faedahnya ya kan ketika kita bergaul dengan mereka terjadi hal-hal yang kita inginkan seperti contoh tadi saya bilang kecopetan nih, ponakan kecopetan nih. Tinggal bilang, "Bro, iya kan?" gitu loh. Ponakan gue kecopetan nih. Di mana? Oh, stasiun. Jam berapa? Kan gitu. Iya kan? Oh, jam 4 sore nih, ya kan di pulang kerja, ya kan 4:30. Oh ya udah Bang, tenang aja. Nah, panggilnya tuh ternyata mereka udah ada jadwal nih jam-jamnya. Jam segini mereka lu ya di sana gitu loh. Mereka ada makanya harus tahu tuh lu kecopetan jam berapa nih. Betul, makanya ditanya. Jadi ada jadwal nih. Betul. Jadi copetan punya jadwal. Ada jadwalnya, Bang. Terorganisir dengan baik. Nah, di situ ada katanya sih ada bos copetnya lah, ya kan yang mereka yang mengkoordinir gitu loh. Ya kan? Jadi jam berapa pagi, siang, sore itu beda orang. Gitu ada jadwalnya lah. Shift-shiftan ya. Betul. Shift-shiftan. Jadi ada 3 shift. Kayak kantor itu kantor. Ya kan? Nah, jadi ketika ditanya di mana, Bang? Nah, satu. Ya kan di mana? Oh, di stasiun. Ya kan? Jam berapa? Oh, jam 4:30 misalkan. Oh, si A. Oh, jadwal udah ketahuan tuh, tuh ya. Pasar Minggu ini kan ya terdiri dari stasiun.
Iya, stasiun. Terminal, pasar. Ya kan? Belum jalan umumnya atau misalkan dulu zaman ada Metro Mini tuh, ya kan, arah yang Tanah Abang, Sudirman. Nah itu bahkan juga ada juga di situ. Oh itu ada juga. Di bis itu. Ya kan? Ya Metro Mini. Ada Mini Harta ya kan. Gitu loh. Jadi ada, mereka terkoordinir Bang. Nah manfaatnya kita bergaul dengan mereka itu ketika itu tadi. Kayak ponakan lu lah. Ponakan gua terus tiba-tiba kecopetan dia copetan nih Syadi nih, ya kan? Tolong, tinggal alhamdulillahnya, ya kan? Balik tuh dompet, ya kan? Tanya duitnya berapa? Duitnya nggak banyak Bang, 30.000 tapi surat-surat lah kalau surat penting nggak? KTP, KTP. Alhamdulillah balik Bang, dompet beserta isinya. Gitu. Nah itu faedahnya itu. Gitu. Jadi kalau terkoordinir ini berarti bisa kedetek ya bahwa ini si A yang tugas ini, copetnya si A nih, ya kan? Kalau jam segini si B, bis ini si C, pasar ini, jadi terbagi tadi tuh pasar, terminal termasuk di bis sama stasiun. Gitu. Jadi terorganisir mereka itu. Jadi enaknya gitu. Jadi balik tuh ya, balik lagi. Semua. Dan yang lucu juga kan biasa tahu gua kan kalau orang nyopet ya harusnya ya dalam waktu itu hilang nggak akan balik lagi. Iya. Ya kalau umumnya orang-orang memang yang nggak kenal, ya kan ya sudah lah copet mana ya kan gitu loh. Kan sekarang mau dicari kemana coba? Iya. Ya kan, nah yang lo pernah cerita juga bahwa mereka itu mengeksekusi barang ini juga nggak saat itu juga kan, disimpan dulu yang lo ngomong itu. Ya jadi ketika memang dilihat KTP, pasar Minggu nih, ya kan mereka nggak kenal, dikip dulu deh. Dikip nih ditahan dulu nih 3 hari. Kalau nggak ada yang nanya, ya berarti Tapi dilihat itu KTP-nya, orang jauh nih, sikat semua. Gitu. Jadi kalau dapat nyopet ternyata orang pasar Minggu tahan dulu nih. Takut dari ada pihak keluarga teman dia atau ini kenal kan, seperti itu. Berarti punya etika tersendiri ya. Betul. Punya aturan sendiri. Jadi kalau yang dicopet ternyata orang pasar Minggu, berarti tidak langsung dilepas tuh barang. Tahan dulu. Kadang kan lebih bos lagi nih, kayak digambarin, ya kan? Jadi semua serba terkoordinir Bang. Iya. Ya artinya ya terkoordinir mereka juga menghargai ini wilayah pasar Minggu yang mereka juga cari makan. Dan kebetulan kita juga kan nggak mau ambil ya artinya itu urusan dia lah ya kan gitu loh, ya kan kita pun juga nggak bisa ngelarang lu nggak boleh copet, nggak bisa gitu ya kan gitu loh. Artinya kita memberitahukan sudah ya kan, ya baiknya kalau cari uang ya yang baik-baik aja lah kan gitu loh ya kan, nggak usah karena gitu. Yang gue dengar juga kan rata-rata yang yang jadi pencopet ini ya bertindak kriminal ini rata-rata memang pendatang, bukan orang asli pasar Minggu. Dan dari berbagai suku juga, kita jangan saja nyebutin sukunya lah ya, suku A, suku B, suku C. Itu juga mereka diatur tuh ya jadwalnya, antar suku itu. Di jadwal mereka kompak ya kan, dari suku-suku tersebut mereka kompak jadi satu ya kan, per wilayahnya. Dibagi sudah wilayah, dibagi-bagi. Kereta suku A, terminal suku B, pasar suku C. Ya, mereka rolling, diatur lah itu. Betul. Gitu. Orang pasar Minggunya nggak ada. Datang semua ya. Boleh begitu, tapi ya tolong ya itu tadi salah satunya jangan mengganggu orang lokal kan gitu. Yang penting terserah keluar dari pasar Minggu lu sikat ya. Yang penting penduduk pasar Minggu aman, jangan lu ganggu kan gitu. Nah sekarang masih enggak, udah tahu kemana. Udah lebih aman ya? Iya, lebih aman, lebih kondusif lagi daripada dulu. Artinya dulu kan memang orang jalan nih tengah malam aja dalam keadaan memang dia ini udah tegur tuh lihat siapa nih orang mana nih kan gitu. Kayak gitu loh. Serem itu ya dulu ya. Iya, dulu. Jadi sekarang lebih aman. Lebih aman. Iya. Dan dulu pasar Minggu kan juga ada, bukan sekedar terkenal oleh pasarnya, tapi juga hiburannya kan gitu. Iya kan, ada bioskop di sini yang lo pernah cerita juga itu kan, bahwa orang-orang itu ke pasar Minggu emang jadi pusat kota kali atau apa ya? Zaman itu. Tahun itu 80-an ya
Ada bioskop 3 di sini. Namanya bioskop Pasar Minggu Theater. Itu di mana itu? Ada di belakang. Belakang ya, di Gang Bima sini masuk. Ya. Oh, masuk gang sini? Ya, samping Polsek tuh ada. Itu. Jadi masuk gang kecil itu? Iya, ada masuk dalam. Itu di dalamnya gede itu. Ada bioskop Pasar Minggu Theater. Ada Nirwana 1, Nirwana 2. Dan ada Lingga. Lingga tuh ada di PD Pasar Jaya. Ada di atas, di lantai 4-nya. Di pasarnya ini, di pasarnya ini. Gitu loh. Jadi pusat hiburan. Banyak di sini. Artinya dari mulai bioskopnya, diskotiknya dan lain sebagainya gitu loh. Ada semua. Nah, artinya dari Depok, Cilandak, Tanjung Barat, terus dari Cijantung, dari ya katakanlah Kalibata, itu numpak semua Pasar Minggu nonton. Ya, jadi pusat lah. Kalau kan jadi pusat bisnis jadi titiknya lah di Jakarta Selatan lah ini kan selatan gitu. Selatan tapi agak pinggir lah kan. Jadi uniknya di sini bioskop juga ya istilahnya dia menayangkan juga kan berkreatif. Artinya gini, untuk Pasar Minggu Theater hanya khusus India. Oh gitu. Tahu nih, gue bukan film India. Jadi kalau Nirwana tuh ya ada Barat, Indonesia, di Pasar Minggu Theater pun juga gitu. Ya kan. Tapi lebih banyak dominan Pasar Minggu Theater tuh India. Baru tahu. Film India. Keren juga kan. Kalau dulu kan ada di Jakarta Timur tuh dekat mana ya? Jatinegara yang bioskop apa dulu ya? Itu kan juga banyak Indianya itu. Sama yang di mana itu? Keramat ya kalau nggak salah yang betul, India. Senen ya. Senen sebelum dia Keramat ya. Jadi memang Pasar Minggu dulu cukup menjadi pusat lah ya, bukan sekedar orang. Kalau gua kan tahunya itu ya cuma dari lagu itu kan. Buah-buahan gua pikir pasar memang khusus buah kan gitu Pasar Minggu. Tapi kalau bicara pasar untuk buah ini memang buah itu dari mana aja numpluk ada di wilayah Pasar Minggu. Oh gitu? Ya. Sampai sekarang memang dari Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu yang buah semua. Buah semua. Iya. Buah semua itu dulu. Dari semua buah, tapi sekarang masih enggak terlalu ini kayaknya udah mulai nyebar juga ya. Iya, masih mulai menyebar, tapi buah tuh masih tetap ada. Pasar Minggu kalau pagi itu ada tukang buah tuh, ya ada mangga, ada apa aja semua ada semua. Lengkap lah ya. Sudah kayak sekarang kan lebih di Pasar Induk tuh kan banyak tuh sederet itu kan buah semua kalau Pasar Induk gitu kan. Tapi emang menarik sih Pasar Minggu itu kan kalau udah sebuah tempat terus menjadi sebuah lagu itu berarti kan ikonik, ada sesuatu yang khusus lah gitu kan. Gue juga ngelihat Pasar Minggu ini kan cukup cukup ngetop lah ya kalau orang ngomongin Pasar Minggu ini kan Jakarta Selatan yang memiliki yang lu bilang tadi itu jadi pusat juga bioskop, ada hiburan, ada. Tapi sekarang kan udah bioskop udah nggak ada, ya kan, hiburan malam juga udah nggak ada. Gitu. Pasar juga. Jadi sebagai pemuda sekarang lu ngeliatnya emang udah cukup jauh berubah. Cukup jauh berubah, artinya nggak seperti dulu ya kan. Orang kalau udah Pasar Minggu wah gila lu, ngeri lu gua kalau masuk ngeri gua. Apalagi udah masuk Gang Bima Jaya itu, wah kita zaman dulu nih kita pada minum apa segala macem, ya kan. Itu kalau orang awam yang memang bukan tinggal di sini masuk aja ngeri, gitu loh, masuk aja ngeri, karena semua ada di situ, gitu loh. Iya kan? Hiburan malam ada, bioskop ada, pasar ada, terminal ada, ya kan. Tapi sekarang kalau lo lihat sendiri emang pemudanya udah banyak yang lo bilang tadi kan, udah banyak yang merantau seusia ada yang mereka kan nikah misalkan dengan orang Depok, Depok, nikah di orang Cilandak atau orang mana mereka pindah ke sana gitu loh. Jadi kalau zaman lo dulu ada nggak kayak tawuran gitu kan, kalau di Jakarta kan ada titik-titik yang sering tawuran, serem, memang serem itu Pasar Minggu ataukah landai aja sebetulnya Pasar Minggu? Ya, kalau bicara tawuran, mungkin Pasar Minggu memang sedikit agak ngeblok ya. Ngebloknya artinya tetap ketika memang terjadi hal-hal apapun di Pasar Minggu mereka kompak. Contoh misalkan, anak stasiun dengan anak stasiunnya, anak ganggaya dengan anak ganggayanya, anak asrama dengan anak asramanya, ya kan? Mereka ngeblok nih, ya kan? Ngeblok. Tapi terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalkan anak Pasar Minggu ditindas, misalkan anak Pasar Minggu dikeroyok, mereka kompak tuh. Semua tadi yang blok-blok tadi jadi satu, jadi orang Pasar Minggu itu. Ya kita pernah nyerang Priuk,
ya kan? Sampai ke Priok pernah. Terus kita menyerang Bangka apa segala macam. Artinya dulu kita ya nggak ada kita takutin lah, ya kan? Karena memang nggak pikir panjang kan gitu, seperti itu. Ya berarti dulu pemudanya emang cukup banyak dan kompak lah. Kompak kayak. Ada blok-bloknya, tapi ketika terjadi sesuatu ya menjadi nama Pasar Minggu kan gitu. Tapi selesai itu ngeblok lagi. Ngeblok lagi. Tapi antar blok pernah sering berantem nggak? Gesekan pasti ada, selisih paham pasti ada, tapi kita bisa tanggulangi lah. Ya, kalau di daerah yang kita ngomong Jakarta Pusat kan ada satu titik yang ya terus-terusan aja tuh antar seberang itu malah seberangan ini bekalnya nggak terlalu dulu ya. Ya cukup kondusif lah karena memang kita melihat Pasar Minggu ini yang kita lihat para tetua-tuanya, artinya mereka sedikit mengayomi, mereka sedikit memberikan arahan-arahan. Artinya udahlah, lu janganlah itu teman sendiri, ya kayak gitu. Makanya dulu belum ada organisasi, sekarang sudah banyak organisasi. Iya, karena ada itu sendiri Pasar Minggu. Mereka ada di organisasi A, organisasi B, ya kan. Walaupun mereka terkotak-kotak, tapi sangat kondusif untuk wilayah Pasar Minggu. Karena di Pasar Minggu kan ada ininya sendiri, acara sendiri tiap tahunan ya. Betul. Ya kan apa namanya? Ya kalau untuk tahunan ini kita mengadakan bongsang ya, bongsang tahunan. Jadi itu kita kumpul lah nih, semua toko-toko semua di wilayah Pasar Minggu jadi kumpul jadi satu, kita ngeriung, kita berdiskusi, kita ngobrol, kita ya itulah itu. Jadi kompak lah ya. Ya insya Allah, makanya mohon maaf artinya untuk wilayah-wilayah lain organisasi A, B, ribut tawuran, bang, ya kan. Tapi itu Pasar Minggu nggak ada tuh cerita. Nggak ada. Organisasi A, organisasi B, ini pada ribut, ya kan, gitu loh. Nggak ada. Jadi cukup kondusif lah, bisa karena tetua-tuanya masih aktif lah ya. Karena ketika kita mau, waduh, enak nih. Di atas ada si A, ya kan, gitu loh, ya kan. Masih kita ada yang kita pandang lah. Ya, makanya, yang repotnya ketika memang itu tadi yang saya katakan. Ada organisasi A, B, mereka ribut. Itu sering terjadi kan? Iya. Sering terjadi di wilayah mana gitu kan? Itu sering kita perhatikan ya kan? Oh si organisasi A dengan B ribut, ya kan? Oh udah bacokan segala macam. Aduh, kalau Pasar Minggu udah enggak lah, enggak zamannya kayak gitu. Ya, apalagi kan lihat yang lu bilang tadi, tiap tahun kan memang ngumpul lah. Akhirnya terjadi komunikasi yang baik kan gitu. Kita ya bahkan habis Lebaran kata suka halal galal, makanya halal galal wilayah Pasar Minggu kumpul menjadi satu. Iya kan. Makanya karena kan lu pernah ngomong dulu tuh waktu kapan itu ada apa namanya ada ya itulah tiap tahun di Pasar Minggu tuh selalu ada berkumpulnya. Tempat reuni, tempat silaturahmi antar para apa namanya masyarakat Pasar Minggu. Betul. Sehingga apapun permasalahan, kondisi apapun dari warga pendatang pun kan jadi kompak di situ. Karena Pasar Minggu itu tadi ada terminal, ada stasiun, ada pasar yang cukup berdekatan kan itu. Dan orang-orang apa namanya dari berbagai suku tadi kan nggak pecah. Itulah Pasar Minggu ya. Itulah unik Pasar Minggu. Bukan hanya sekedar buah-buahan, tapi beragam dari suku, tapi ya alhamdulillah insya Allah selalu kompak lah ya. Kompak dan kondusif. Ya itu yang paling penting. Copet-copet udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah aman nih. Nggak pernah lu denger lagi. Nggak pernah. Artinya terakhir tahun berapa ya? Ada salah satu gembong daripada copet kan ditembak mati lah. Ya mungkin sudah tidak bisa diajak ini lagi ya sudahlah kayak gitu loh. Iya karena udah kayak misalnya kita ngomong Senen gitu kan udah aman, udah nggak seserem orang ngomongin Pasar Senen zaman dulu. Pasar Minggu juga udah aman-aman aja kan. Sekarang udah aman gitu. Jadi lo ngeliat Pasar Minggu sekarang lebih enak lah ya. Lebih enak atau lebih ini kalau pandangan lo? Ya karena lo udah semakin tua kali ya. Pasar Minggu ya. Kalau ditanya gitu lebih enak ya karena memang kita sekarang nikmati aja lah ya kan enak kita turun aja kan kita jalanin aja gitu. Yang penting menjaga kekompakan suku di Pasar Minggu, jangan sampai ada keributan. Adapun selisih paham tuh ya cepatlah selesainya. Baru itu aja sih gitu loh. Itulah Pasar Minggu, nanti kapan-kapan kita akan ngobrol dengan yang lebih senior dari desa Pasar Minggu, boleh ya? Boleh siap. Ya di senior sini yang lebih senior dari saya ada lagi.
lebih banyak lagi. Nantilah coba kita undang beliau-beliau. Ya, siap, kan? siap. Kita gali lagi lebih dalam tentang pasar minggu seperti apa kan gitu. Kan soal pandangan pemuda yang menjalanin kan udah dicerita soal copet, ya soal libur malam, ya kan. Nah, kita harus gali lagi, sebetulnya boleh juga sih, menarik juga pasar minggu nih kan. Makanya kalau jadi bicara dulu, ya kan. Saya ngalamin tuh yang namanya rumah di pasar minggu ini. Di sini nih, jarak rumah antara terminal tuh hanya 50 meter, tapi nggak pernah tinggal di rumah. Nah, jadi tinggal di pasar, tidur di gerobokan pasar di terminal, ya kan. Gitu loh. Jadi kondisi sudah mampu, udah apa, akhirnya udah nggak pernah pulang gitu. Itulah cerita masa muda. Iya kan. Jadi berangkat tuh nggak ada duit sama sekali, nongkrong situ karena kita bergaul, minum, makan di situ dah, ya kan gitu. Makanya jadi kenyang. Jadi pemuda yang tertinggal di pasar minggu. jadi nggak ada tuh istilah anak pasar minggu, kelaparan pasar minggu tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Karena di pasar ada warung Padang. Iya. Ya makanya sukunya kan banyak ya kan? Di sini kan komplek pedagang kayak Padang, ya kan, terus dari Aceh tadi si Boy juga cerita ya karena macam-macam suku lah ya. Lu mau makan buah ya kan? Bang, izin bang, bawa bang. Iya silakan makan tinggal makan. Kalau gitu, buah dong. Boleh. Oke. Kapan ketemu lagi di episode berikutnya podcast Pasar Minggu. Tas cicu semua kita bungkus. Thank you.